malam Pak Zulkifli Lewanusa. Barusan kita mewawancarai Oma Paulina. Tadi Oma menyebutkan selama di Jawa ini Oma berjuang bersama Pak Zulkifli di Tanah Jawa. Mungkin dari pernyataan Oma tadi ada beberapa hal yang ingin Pak Jul tambahkan untuk bisa diketahui rakyat Indonesia. Silakan Pak Jul. Ya, terima kasih. Selamat malam buat semua kawan sedunia. Apa yang disampaikan oleh Ibu Paulina Supakua sebagai korban mafia tanah di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Masuhi, yang dimana tanah 2 hektar itu dikuasai oleh pemerintah dan Pertamina. Asal muasal perjalanan awal pada tahun 1982, tanah itu terdapat kebun kelapa, 200 pohon kelapa di atas tanah tersebut, dan ada beberapa pohon kenari. Itu hasil peninggalan almarhum Opa Nikola Supakua yang notabene-nya ayah dari Ibu Paulina atau Oma Paulina Supakua. Serta-merta pemerintah daerah menebang pohon kelapa 200 pohon dan pepohonan yang lain. Terus di situ dibangunlah fasilitas TBBM Masuhi, tempat penampungan minyak untuk melayani Kabupaten Maluku Tengah. Pada tahun 1982 itu Kabupaten Maluku Tengah masih berdiri sendiri. Sementara sekarang sudah 2 kabupaten berdiri, yaitu Seram bagian timur dan Seram bagian barat. Pertamina Kabupaten Maluku Tengah mensuplai 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian barat. Untuk Seram Timur berdiri sendiri karena ada tambang Pertamina, tambang minyak yang ada di Seram bagian timur. Mungkin saya perlu sampaikan kronologis kejadian perampasan tanah tersebut, yaitu tanah Ai-Aira yang berkedudukan di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Masuhi. Itu diklaim diambil oleh pihak pemerintah daerah, diberikan oleh Pertamina. Notabene daripada tanah tersebut ini dimiliki oleh ahli waris tunggal. Oma Paulina Supakua atau Ibu Paulina Supakua ini ahli waris tunggal, seorang perempuan satu-satunya. Pada saat diambil di tahun 1982, terus tahun 2003 ada terjadi pembohongan oleh pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini mereka akan membayar ganti rugi pepohonan yang ditebang. Sedangkan tanah tersebut itu dimiliki oleh Opa Supakua, yaitu ayah dari Ibu Paulina, Opa Nikola Supakua. Ada legal standingnya, ada suratnya. Setelah itu Oma Paulina tidak menerima hal yang terjadi yang dilakukan oleh pihak Pertamina kepada Oma, maka Oma menggugat mereka ke pengadilan negeri. Beberapa kali persidangan, pengadilan negeri menyindangkan persoalan ini. Dari pihak hakim bertanya kepada Ibu Paulina, tanah tersebut itu tanahnya di dusun apa? Oma Paulina menjawab dusun Ai-Aira. Pertanyaan yang kedua ditanyakan kepada
pihak pemerintah daerah lagi di dusun apa yang berdirinya TBBM Masui. Pertamina yang dimaksud. Dusun Ayaira. Jawaban yang sama. Setelah beberapa kali sidang, belum ada putusan sebenarnya. Tidak ada putusan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Karena tidak ada putusan, Oma Paulina menggugat, menanyakan ke Pengadilan Tinggi Maluku. Setelah sampai di Pengadilan Tinggi Maluku, dari pihak Pengadilan Tinggi Maluku memerintahkan Ibu Paulina atau Oma Supakua ini kembali ke Pengadilan Negeri Masui untuk menanyakan kembali dan harus sidang sekali lagi. Begitu sidang sekali lagi, baru Oma Paulina menyusul melanjutkan sidang di Pengadilan Tinggi Maluku. Setelah perjalanan, putusan Pengadilan Tinggi Maluku memenangkan Ibu Paulina dengan dasar bahwa tanah Ayaira dan Ibu Paulina sudah menang. Itu merupakan satu keputusan tetap yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Maluku pada saat itu di 2004. 2004 setelah itu Ibu Paulina diberikan kesempatan menunggu beberapa bulan kemudian. Apabila kasasi ini tidak dilanjutkan, maka ibu akan memiliki itu tanah. Dan sanksi waktu itu dijatuhkan oleh pihak Pertamina maupun Pemda harus mengganti rugikan. Artinya harus Ibu Paulina ini dibayar dengan 1,9 M sekian. 1,9 M sekian. Itu keputusan dari Pengadilan Tinggi ya? Pengadilan Tinggi Maluku. Oke, lanjut. Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku pada akhirnya silih berjalan 2011. Ibu Paulina Supakua dan keluarganya mengetahui bahwa persoalan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Maluku itu ternyata dilakukan kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung. Yang dilakukan kasasi ini adalah pihak pemerintah daerah dan Pertamina. Melakukan kasasi, berkeberatan mereka dengan keputusan Pengadilan Tinggi Maluku. Nah, kalau saya lihat dari persoalan ini terjadi keganjalan. Karena pada tahun 2011 itu putusannya Ibu Paulina tidak dihadirkan ke Mahkamah Agung. Kok diam-diam putusan Mahkamah Agung Ibu Paulina kalah. Setelah saya melihat berkasnya, karena Ibu Paulina ini masih ada hubungan darah keluarga saya, sehingga saya pelajari kok putusan Mahkamah Agung kok jaraknya jauh dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di 2004. Putusan Mahkamah Agung di 2011 diumumkan melalui Google. Tahu-tahunya setelah dipelajari 2009. Berarti 5 tahun ya. Berarti 5 tahun berjalan. Nah, di sini saya mensinyalir secara akal sehat saya sebagai anak bangsa bahwa ini sudah tidak benar di negeri ini. Sudah tidak benar di negeri ini. Kebetulan pada saat itu setelah saya sinyalir, saya rapatkan keluarga, saya menyampaikan harus memprotes putusan Mahkamah Agung. Kita harus melakukan reformasi, penyampaian di depan umum, penyampaian pendapat di depan umum. Pada akhirnya saya lakukan reformasi beberapa kali. Akhirnya kita ketemu dengan pihak Pertamina, melibatkan legal Pertamina. Pada saat rapat Nutulen, rapat pertama kita rapat bersama dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Pak Leleuri, yang Wakil Bupati yang sekarang. Beliau juga ikut di dalam kegiatan bisnis
Pertamina di Maluku Tengah. Orang pertama yang punya pom bensin di Pertamina Maluku Tengah bahwa itu Marlatu Leleuli, wakil Bupati Maluku Tengah. Setelah kita audiens sama beliau, kita kembali ke Pertamina. Pihak Pertamina mereka mengakui bahwa tanah ini adalah milik Ibu Paulina Supakua. Itu tahun berapa tuh? Pada tahun 2019. 2019. Pertamina mengakui itu tanah Oma. Mengakui tanah itu tanah Oma. Itu waktu itu kepala Pertamina Masohi itu saudara Teddy Manuputi. Saudara Teddy Manuputi ini adalah kepala Pertamina Kabupaten Maluku Tengah pada saat itu. Setelah terjadi rapat bersama pihak Pertamina, kita rapat bersama. Pihak Pertamina di dalam notulennya mereka memberikan kesempatan buat kami untuk berunding dengan keluarga bahwa akan ganti rugi atau ganti untung. Ganti untung akhirnya kami keluarga musyawarah karena pada tahun 2020 itu baru jatuh 38 tahun. 38 tahun pada saat itu. Itu kami bermusyawarah, diputuskan oleh keluarga kami minta ganti rugi. Dari tahun 1982 sampai tahun 2020. Itu sudah berjalan 38 tahun. 38 tahun ganti rugi per tahunnya 3M 1 tahun. Dan pihak Pertamina sanggup melalui komunikasi saya dengan saudara Yugo Artora sebagai legal konsel Pertamina untuk Indonesia Timur cabang Sulawesi dan Jayapura. Pada saat itu beliau sampaikan bahwa direkturnya sudah oke, tinggal direktur aset. Nanti transaksinya akan kita selesaikan di pengacara negara di Ambon. Pada saat itu juga saya dihubungi, akhirnya saya pulang ke Ambon ketemu dengan mereka di Jaksa Pengacara Negara. Kami tunggu pihak pemerintah daerah tidak hadir. Akhirnya kami ulurkan lagi 1 minggu, 2 minggu kemudian 1 bulan kira-kira berjalan. Saya komunikasi dengan pihak Kejaksaan Kejati, Kejaksaan Tinggi, itu dengan Asdatunnya. Pak Asdatun, saya hubungan beliau perintahkan saya harus datang. Saya datang lagi, ternyata pihak pemerintah daerah pun juga tidak hadir. Dari legalnya Pertamina hadir. Akhirnya saya mendapat bisikan dari Kejati bahwa Pak Jul tidak bisa diselesaikan di sini. Alangkah baiknya Pak Jul coba ke Jakarta menghadap Presiden untuk membicarakan persoalan ini. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Karena kami berangkat dari sana, pada tahun 2020 itu terjadi COVID-19 memulai dia. Akhirnya kami tersendat perjalanan kami. 2021 kami masih ada di Malang bersama-sama Ibu Paulina sampai 2022 bulan 1 baru kami punya kesempatan untuk datang ke Jakarta ini untuk menemui Pak Presiden Bapak Insinyur Haji Jokowi dengan harapan persoalan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, tadi pertanyaan yang sama yang saya sampaikan ke Oma.
jika sekiranya di depan Bapak sekarang ada Pak Jokowi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Sesuai dengan hasil konferensi pers kemarin di istana, harapan saya sebagai anak bangsa, sebagai anak Maluku, sebagai keturunan dari pahlawan nasional Patimura, kami mengharapkan dengan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, Haji Joko Widodo ini bisa dapat menyelesaikan semua permasalahan masalah korban-korban para mafia tanah. Itu harapan saya. Oke, terima kasih waktunya Pak. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mendengar pernyataan ini. Terima kasih, selamat malam Oma, selamat malam Pak Jul. Malam.